Oke, sebelumnya selamat siang anak ibu. Siang Bu. Oke, hari ini alangkah baiknya kita sebelum belajar berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita hari ini mengenai tentang gaya dan gerak ya. Siapa tahu gaya dan gerak? Ada yang tahu gaya? Gerak? Apa itu gaya dan gerak? Oke. Nah, kemudian ada gaya gerak. Gaya gerak. Nah, gaya berarti tarik, dorong gitu ya. Gaya berarti merubah apa? Keadaan, mengubah arah, mengubah kecepatan, mengubah namanya bentuk ya. Mengubah namanya bentuk. Cai nggak dengar suaranya, Cai kayak mana, Cai? Kemudian pada gaya itu biasanya berhubungan dengan apa kemarin? Gravitasi, gesek Bu, boleh. Berat boleh? Boleh. Boleh. Gaya normal, ada gaya normal? Boleh? Apa itu gaya normal? Pernah main jungkak-jungkit? Pernah main jungkak-jungkit? Atau ayunan pernah? Enggak, Bu. Pernah main jungkak-jungkit? Jungkak-jungkit yang anak SD biasanya jungkak-jungkit. Nah, titik di tengah itu namanya gaya normal. Ya kan? Kalau misalnya titik tumpuannya lebih berat, berarti nanti ke bawah. Kalau nanti dia lebih ringan biasanya ke atas. Gitu ya. Oh ya, kayak papan seluncur gitu kan? Kayak papan seluncur gitu kan dia kan? Yang paling berat pasti ke bawah. Ya kan? Paling berat ke bawah. Paling ringan di atas gitu ya. Nah, kemudian gerak ya kan, gaya gerak. Gerak berarti berubah adanya keadaan, lintasan. Nah, keadaannya apa aja? Nyata, semu ya kan. Lintasannya apa aja? Lurus, melingkar, bola. Nah, gerak itu juga ada gerak, Bu. Yang setahu aku, Bu, di IPA, Bu, gerak lurus, berubah, beraturan atau GLBB. GLB, Bu, gerak lurus, beraturan. Nah, apa beda gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan? Nah, bedanya kalau GLB kecepatannya tetap. Kecepatan apa kemarin simbolnya? V ya. Ini kecepatannya ya. Oke. Kalau dia GLBB, apa yang di percepatannya? Percepatannya tetap. Apa percepatan? Kalau kecepatan V. Kalau percepatan A ya. A. Nah, kemudian percepatan, kalau misalnya dia GLBB, percepatannya tetap, ya kan? Kemudian GLBB-nya dipercepat. Nah, kemudian ada GLBB dipercepat, ada juga diperlambat. Kalau misalnya GLBB dipercepat, contohnya misalnya ketika kita dengan kecepatan untuk melaju pada sebuah motor, misalnya 5.000 km per menit, cepat nggak itu? 5.000 km misalnya per 5 menit, cepat nggak? Cepat. Cepat ya, GLBB dipercepat. Kalau diperlambat contohnya tiba-tiba merem. Kalau kita tiba-tiba merem, tiba-tiba truk ya kan, tiba-tiba truk ada, kita merem. Diperlambat atau dipercepat? Lambat. Diperlambat. Karena apa? Percepatannya tetap, tetapi jarak dan juga waktunya dipakai gitu ya. SPT-nya dipakai ya. Nah, kemudian hukum Newton. Kemarin hukum Newton sama siapa? Bapak Sir Isaac Newton. Bapak itu udah meneliti dulu namanya ada hukum gaya, gerak, ya kan? Gravitasi. Gravitasi di bumi berapa nilainya? Gravitasi di bumi berapa nilainya? 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke? Nah, hukum Newton berarti berhubungan dengan gaya. Ya kan? Gaya dan gerak. Ya kan? Hukum ada gravitasi. Bapak Sir Isaac Newton. Yang pertama ya kan. Hukum Newton ada berapa, bro? Fahri, ada berapa, bro? Ada berapa hukum Newton? Hukum Newton pertama, Bu. Ya kan? Hukum Newton kedua dan hukum Newton ketiga ya. Tiga hukum dia ya. Oke, itu peta konsepnya. Oke. Gerak. Gerak merupakan benda bergerak terhadap titik acuan jika jarak atau posisinya keduanya berubah, ya kan?
Contohnya ketika kita misalnya merangkak aja misalnya dari misalnya ini sekarang lagi di ruang apa? Ruang tamu atau misalnya lagi di kamar, ya kan? Dari kamar ke kamar mandi pasti berjarak nggak? Berubah posisi nggak? Berubah posisi ya, berubah ya. Ya kan? Itu namanya adalah gerak, ya kan? Melakukan gerak berarti berubah atau berubah namanya keduanya, jarak dan posisi. Ya. Nah, gerak bersifat namanya relatif ya. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan keadaan si pengamat terhadap benda. Contohnya ini pada jalan raya. Jalan raya gerak lebih cepat atau lambat, bro? Cepat. Cepat ya. Kalau misalnya lampu hijau ya kan, bro. Kalau lampu merah ya kan, lambat lah. Ya enggak? Ya. Makanya main terobos saja ya kan. Ya, Bu. Oke, jenis benda gerak ya. Gerak itu menurut keadaan bendanya ada gerak nyata. Nyata itu apa? Berarti posisi benda terhadap titik acuannya. Lalu gerak semu. Sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Contohnya, example-nya apa ini, bro? Apa yang seakan-akan sebenarnya diam, namun seolah-olah bergerak. Contoh, pada buah durian, ya kan? Pohon durian, pohon apel. Sebenarnya benda itu bergerak. Durian jatuh nggak, bro? Jatuh ya? Durian jatuh nggak? Misalnya pernah nengok pohon durian nggak? Nah, Bu. Pohon jambu deh, pohon jambu, pohon mangga. Dia diam atau bergerak? Pohon itu diam atau bergerak? Diam. Pohon diam atau bergerak? Diam. Tapi dia mengamati seolah-olah bergerak, ya nggak? Ketika apel jatuh, kelapa jatuh, durian jatuh, dia kan bergerak, ya nggak? Ya, Bu. Namanya gerak semu, ya. Kemudian gerak menurut bentuk lintasan, gerak lurus berarti berbentuk garis lurus. Nah, di mana lintasannya itu dilalui benda selama bergerak. Sedangkan gerak melingkar, gerak atau bagian lingkaran. Contoh gerak melingkar apa, bro? Contohnya, Nabila apa contohnya, Mel? Nabila, Mel, Rizna apa contohnya pada gerak melingkar? Contohnya apa nih? Biasanya jam dinding bergerak melingkar atau gerak lurus? Melingkar, Bu. Lingkar. Kereta api gerak melingkar atau gerak lurus? Lurus. Lurus. Nah, kalau gerak parabola, lintasannya berbentuk parabola. Contoh, siapa pernah main di pasar malam yang naikannya bulat? Atau Baling-baling ya, Bu? ya, betul. Baling, betul. Lalu pernah ikut di pasar malam ada namanya apa namanya yang tong setan? Pernah nengok tong setan? Pernah, Bu. Parabola atau gerak melingkar? Gerak melingkar. Yakin? Nggak tahu, Gerak Bu. parabola atau melingkar? Tugas ya, satu tugas. Pada tong setan merupakan gerak melingkar atau gerak parabola. Ya. Bentar, Bu. Pada tong setan pada pasar malam prinsipnya gerak melingkar atau gerak parabola. Ya, ketemu nih. Berkalian paham konsepnya, itu gerak melingkar atau gerak parabola. Tong setan, tahu tong setan ya? Yang Tahu, biasanya Bu. bilang tong setan bukan setan, tapi orang yang main kereta, ya kan? Kereta tancap-tancap, ya kan? Sampai risi kuping, ya kan? Dia kan berbentuk tuh. Dia melingkar atau parabola. Tentukan sendiri. Nah, kemudian ada kelajuan dan kecepatan. Oke. Ini maksud Ibu tadi. Kelajuan adalah jarak setiap sekon. Kalau kecepatan, perpindahan setiap satuan sekon. Nah, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Sedangkan perpindahan, perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Jadi jarak dan perpindahan beda. Oke. Nah, kecepatan. Kalau kecepatan berarti kan dia jarak per waktu. Sementara kalau kelajuan sama memang jarak per waktu. Tapi kalau kelajuan dia satuan per sekon. Nah, sama-sama per sekon mereka. Karena waktu yang dipakai sistem internasional apa kemarin? Waktu itu apa satuannya? Fahri apa satuannya Fahri? Tengok dulu siapa nih. Rizal apa satuan waktu Rizal? Apa satuan waktu? Sekon ya? Per sekon ya? Nah,
kelajuan dan kecepatan. Nah, kalau kelajuan tetap, kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan rata-rata, berarti bergerak menempuh jarak tertentu tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Nah, kalau kelajuan itu besaran skalar, karena dia memiliki nilai besar atau satu satuan. Nah, kalau kelajuan dia itu sama, ini kelajuan, ini juga kecepatan sama nih. Sama-sama rumusnya P sama dengan S per T. Nah, bedanya kalau dia kelajuan, dia skalarnya ada nilai besar dan satu satuan. Kalau dia kecepatan, ada arahnya, ya kan? Kalau kelajuan gini contohnya. Kelajuan yang dimiliki oleh Budi mengendarai sebuah motor memiliki kelajuan sebesar 5.000 km per jam. Nah, kalau kecepatan dia ada, tapi dia harus ada arahnya. Misalnya, si Budi tadi dia 5.000 km per jam, melalui arah kiri atau arah selatan menuju ke arah barat. Itu contohnya pada kecepatan. Kalau dia kelajuan, tidak ada namanya arah. Paham? Paham? Nah, Paham, Bu. kecepatan atau kelajuan P sama dengan S per T. Di mana S itu merupakan jarak, ya kan? T itu waktu. Jarak apa satuannya? Meter. Terus waktu apa? Sekon. Jadi kecepatan sama dengan meter per sekon. Nah, untuk mencari rata-ratanya, maka dipakai F sama dengan sigma S per sigma T ya. Berarti apa? Rata-rata dari jarak dibagi rata-rata bagi waktunya. Berarti nanti sama aja hasilnya sama dengan kecepatan atau kelajuan meter per sekon. Oke, jadi jarak itu satuannya meter, waktu itu satuannya sekon. Jadi nanti dia kan V sama dengan satuannya bla bla bla, titik-titik, nilainya berapa? Meter per sekon. Nah, kalau dia kecepatan, dia pakai gini. V sama dengan, misalnya contoh, 10 meter per sekon pada arah selatan. Ada arahnya. Kalau dia kelajuan, dia cuma tidak ada pakai arah. Ya, misalnya kelajuan. Kelajuan yang dimiliki sama dengan 1.000 km per jam. Nah, itu dia. Tidak ada arahnya. Kalau dia kecepatan baru ada nilai arah dan juga ada arahnya. Nilainya ada, arahnya ada. Arah ke barat, arah ke selatan. Itu ya. Kemudian contoh soal nih. Ada contoh soal. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon. Lintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai Puncak? Nah, kelajuannya berapa tadi kelajuannya? 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah tadi nih, tengok. Yang ditanya apa? Kalau kelajuan tadi sama dengan jarak per waktu. Yang ditanya adalah jarak, ya kan? Lalu bagaimana mencarinya? Maka S sama dengan F kali T atau kelajuan dikalikan waktu. Nah, maka kita kalikan kan? Kelajuan dikalikan waktu. 1 jam berapa menit? Ayo, 1 jam berapa menit? Rizal berapa 1 jam berapa menit? Rizal, Rizna. 1 jam berapa menit? 60. 60 menit. 60, Bu. 60 menit. 1 jam berapa detik? 60. 60 kali 60 berarti 3.600 detik. Nah, ini 2 jam. Jadi kalau 2 jam berapa detik? 2 dikali 3.600, ya kan? Karena 1 jam 60 menit, berarti 1 jam 60 detik. Nah, yang ditanyanya 2 jam. Maka 2 jam dikalikan 3.600, 2 dikali 3.600 hasilnya 7.200. Maka kelajuan tadi kan sama dengan S per T. Yang ditanya si jarak. Nah, maka si jarak sama dengan kelajuan dikalikan waktunya. Kelajuannya berapa tadi kelajuannya nilainya? Kelajuannya nilainya 10. Nah, waktunya T-nya berapa? Jam ubah ke detik atau sekon. Dikalikan 7.200. Maka 10 kali 7.200, maka hasilnya 72.000 meter atau meter ke kilometer dibagi 1.000. 72.000 dibagi 1.000 hasilnya 72 kilometer. Ada pertanyaan? Sampai sini paham? Dari mana dapatnya 72 kilometer? Sampai sini paham? Wanda, Nabila, Rizal, Adela, Rizna, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Pas? Ada, Bu.
Oke, kita lanjut. Ada, Bu. Nah, kemudian ini gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus berubah GLB. Apa itu GLB? GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya tetap. Nah, kalau GLB kecepatannya tetap. Kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya tidak tetap, ya. Nah, maksudnya apa, Bu? Kecepatan tetap dengan tidak tetap. Kalau kecepatan tetap, P-nya itu sama. Kalau kecepatan tidak tetap, berarti ada kelajuan yang tidak sama, ya. Garisnya gerak lurus, ya. Sama-sama gerak lurus. Nah, ini contohnya maksudnya apa ini? Kecepatan terhadap waktu garis lurus, ya. Saling dari titik awal ke titik akhir garis lurus. Sedangkan kalau ini dia, kalau GLBB tidak, ya, tidak garis lurus. Nah, di mana percepatan itu artinya bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Kalau dia perlambatan berarti berkurang. Bercepat artinya tambah, perlambatan artinya kurang. Kelajuan tiap selang waktu tertentu. Nah, untuk mendapatkan percepatan, ya, simbolnya percepatan adalah A. A sama dengan PT kurang V0 per T. Maksudnya apa, Bu? Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per waktunya. Nah, jika dipercepat, maka nilainya A positif, ya kan? Misalnya nanti dapat nih ketemu soal, PT-nya misalnya 5, dikurang 4, ya kan? Misalnya per 2, berarti 5 kurang 4, 1, per 2, berarti setengah. Nilainya positif. Nah, kalau misalnya negatif, contoh, PT-nya misalnya 2, ya kan? V0-nya didapat 5, ya kan? Per misalnya 2, berarti 2 dikurang 5 per 2, berarti 2 kurang 5 kan hasilnya berapa, Bro? Bro Rizal, hasilnya berapa 2 kurang 5? Ada 2, utangnya 5, berarti tinggal berapa? Misalnya PT-nya 2, V0-nya 5, berarti hasilnya berapa? 2 kurang 5. 2 utang 5, maka hasil dapatnya minus 3, ya kan? Waktunya tadi 2 per 2, berarti minus 3 per 2. Berarti itu dipercepat atau diperlambat kalau minus? Dipercepat atau diperlambat kalau minus? Dipercepat atau diperlambat, Wanda, Nabila, Rizna, Adela? Kalau dia negatif, berarti dia diperlambat, ya kan? Ya kan, tadi kan minus 3 per 2, berarti kan negatif diperlambat. Kalau dipercepat, dia misalnya 5 kurang 3 per 2, berarti 5 kurang 3, 2 per 2, hasilnya positif, ya kan? Nah, jadi PT sama dengan V0 ditambah AT. Maksudnya apa, Bu? Kecepatan sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikalikan waktu. Nah, oke, gerak lurus berubah beraturan, berarti gerak lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur, dengan kata lain percepatannya tetap, ya. Percepatannya yang tetap. Kalau tadi GLB kecepatannya, kalau ini percepatannya. Dengan kata lain, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatan tetap. Akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda yang diperlambat beraturan. Contoh nih. Ada gaya nih, gaya itu dorongan tarikan, ya kan, yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Nah, kita bahas dulu gaya, baru masuk nanti ke GLBB. Nah, ternyata gaya itu ada yang dipercepat, ada juga yang diperlambat. Nah, kalau dipercepat berarti searah. Kalau diperlambat berarti berlawanan arah. Nah, kalau dipercepat beraturan, maka percepatannya teratur. Kalau dia perlambat beraturan, maka perlambatannya juga teratur. Nah, kemudian ini melukis gaya. Ini gaya. Gaya adalah besaran vektor, ya, karena memiliki besaran dan arah, ya kan. Gaya tadi, Bapak pencipta gaya kita Sir Isaac Newton. Maka satuannya adalah Newton atau N. Ya, dalam si SGS atau Dikne, ya. Kalau dia misalnya di luar negeri pakainya Dikne, ya. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah dengan panjang mewakili besar gaya dan arah. Panah adalah arah gayanya, ya. Jadi simbol gaya itu adalah F, ya. Gaya lambang gaya adalah F. Titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Ini dia, ya. Bisa dilihat? Bisa dilihat
Meliana, Nabila, Adela, Risna, Wanda, bisa dilihat ini gambarnya. Ini merupakan arah gitu ya, besaran dan arah. Misalnya pada titik A ada sebuah gaya yang bekerja gitu ya. Titik A sebagai kerja. Kalau ke kanan berarti positif ya kan. Kalau ke kiri berarti negatif. Kalau ke kanan berarti dipercepat. Kalau positif tadi dipercepat. Kalau ke kiri diperlambat ya. Jadi ini dipercepat. Nah, kemudian mengukur gaya. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer ya. Biasanya pada pegas itu untuk mengukur gaya-gaya yang bekerja. Nah, biasanya gaya yang bekerja itu pada benda fisika biasanya diukur pakai ada namanya alat berat benda, biasanya seperti balok ya. Berat benda itu seperti balok, kayu, besi gitu ya, aluminium dan lain sebagainya. Nah, kemudian resultan gaya. Resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja, simbolnya R. Kalau searah maka dijumlahkan, kalau berlawanan arah dikurangi ya. Kemudian macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya mesin, gaya listrik, gaya pegas. Kalau gaya otot berarti untuk mendorong dan menarik. Kalau gaya magnet berarti benda-benda yang dari besi. Kita ada magnet terbuat dari kutub utara dan kutub selatan ya. Saling menarik kalau misalnya searah. Kalau dia searah sama-sama positif negatif, dia nanti tarik menarik. Kalau positif ke positif, tolak menolak. Negatif ke negatif, tolak menolak gitu ya. Gaya gravitasi bumi. Kalau gaya gravitasi bumi kita tahu bumi kita ini punya gravitasi, makanya ada pagi, siang, malam gitu ya. Dan gravitasi bumi itu nilainya 9,8 meter per sekon. Lalu kemudian ada gaya mesin. Gaya mesin berarti gaya yang berasal dari kerja mesin. Kemudian gaya listrik. Gaya yang dihasilkan pada muatan listrik atau namanya lainnya adalah Ki, kolom ya. Ki satuannya kolom, simbolnya Ki. Nah, lalu kemudian nanti ada hambatan satuannya ohm ya, bukan ohm ya, ohm ya. Lalu kemudian ada gaya pegas, berarti gaya dari kerja benda elastis ya. Elastis berarti mudah ditarik dan mudah didorong. Kemudian apa itu gaya gesek, Bu? Ya kan? Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar halusnya permukaan benda. Nah, ada gaya gesek statis, ada kinetis, dan juga ada kelajuan kritis. Nah, gaya gesek statis itu apa? Gaya yang sebelum benda bergerak. Kalau kinetis sesudah bergerak. Kalau kelajuan kritis itu adalah batas kelajuan gerak benda di udara ya. Kalau benda di udara, contoh example pesawat ya. Pesawat itu punya ada namanya kelajuan ya. Ada kelajuan, ada juga dibilang mampu dia bisa terbang. Kenapa pesawat bisa terbang? Karena dia punya gaya angkat ya, gaya angkat. Nah, karena di udara itu ketika benda naik ke atas kan masanya lebih kecil, ya kan? Sama kayak istilahnya sama kayak kapal peri ya. Kapal peri juga begitu. Dia punya ada gaya pada benda di udara dan di air gitu ya. Kelajuan gerak benda ya. Kemudian gaya gesek kinetis lebih besar daripada gaya statik maksimum. Oke. Nah, kemudian gaya dan percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Nah, percepatan bisa terjadi karena adanya gaya yang bekerja pada tersebut, ya kan? Contohnya itu adalah jika ini cuma contoh nih, ada kedua benda ya, ada kedua benda. Anggap aja bola, sebuah bola atau kita anggap sebuah kelereng gitu ya, kelereng kita anggap sebuah kelereng. Nah, ketika dia ke arah kanan ya, kan, dia mendapatkan nilainya positif, F-nya positif ya, A-nya positif juga ke arah kanan. Kalau dia pada beda arah atau berlawanan arah, gayanya ke arah kiri, sedangkan percepatannya ke arah kanan dan nilainya minus A. Artinya apa? Jika gaya searah dengan arah gerak benda, benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Jika gayanya berlawan benda, maka akan perlambatan, maka minus A. Nah, benda mengalami percepatan atau perlambatan karena adanya gaya yang searah. Sedangkan kalau berlawanan arah berarti namanya perlambatan, gitu ya. Kalau percepatan berarti dia bersama, ya, sama arah. Kalau dia perlambatan berarti beda arah.
ya. Itu dia ya. Nah, kemudian ada gaya pada jembatan ya. Ini ada namanya jembatan cantilever, jembatan lengkung, jembatan gantung ya. Ini jembatan-jembatan, ini gaya pada jembatan pasti ada karena dia kan jembatan ini merupakan untuk menopang sebuah benda gitu ya, kayak kita melintas gitu ya, mobil, truk bisa masuk ya, karena dia adanya gaya. Ya, ini tiap bagian meneruskan kombinasi konstruksinya, gaya tekanannya, ya ada tekanannya. Makanya dia bisa mampu menopang. Makanya kenapa pada titik ya kan, misalnya contoh nih ya, pada misalnya kita anggap ini titik tumpu gitu ya, titik tumpu. Nah, di sini kan ada gaya A, ada titik pada titik tumpu A, titik tumpu B, ini titik tumpu C. Nah, pada titik tumpu C, dia mampu mengangkat benda pada titik tumpu C atau di tengah-tengah karena dia punya titik gaya benda A dan juga gaya benda B gitu ya. Sehingga bisa mampu untuk mengangkat benda-benda berat ya kan, berat beban karena adanya gaya ya. Nah, kemudian ini contohnya massa dan berat. Berat ya. Nah, massa dan berat. Massa berat benda. Nah, berat apa? Berat adalah gaya gravitasi pada benda tersebut. Kalau dia percepatan, semakin mendekati kutub, semakin besar percepatan gravitasinya. Karena gravitasi bumi tadi yang Ibu bilang, nilainya 9,8 meter per sekon atau Newton per kilogram. Karena gram bulan itu, gravitasi bulan itu, kalau gravitasi bumi 9,8, kalau gravitasi bulan itu 1,6 Newton per kilometer karena berat sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi kalau contohnya kita kan saat ini berapa beratmu gitu ya, misalnya 50 kg. Sebenarnya kalau kilogram kan cuma dikali ini massanya. Kalau dikalikan gravitasinya berarti misalnya berat badannya 50. Kalikan dong 10 berarti 500 Newton atau Newton per kilogram. Tapi kita kan hanya memakai massa yang sesuai dengan sistem internasional, gitu dia ya. Nah, lalu ini ada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton merupakan gaya-gaya yang bekerja nol atau tidak ada gaya bekerja pada benda, maka benda itu diam atau tidak bergerak atau bergerak lurus beraturan. Benda yang diam itu pada hukum Newton yang pertama ya. Kemudian ada nanti berhubungan dengan inersia. Inersia adalah kecenderungan benda berbentuk gerak diam atau gerak lurus ya. Nah, kemudian hukum 2 Newton. Nih, hukum 2 Newton. Kalau di sini kalau hukum 1 Newton berarti sigma F sama dengan 0. Ya kan? Resulta gaya yang bekerja sama dengan 0 ya kan? Sigma F sama dengan 0. Karena apa? Keadaan benda itu diam ya. Kalau keadaan benda diam tidak bergerak berarti F-nya sama dengan 0, konstan. Kalau hukum 2 Newton, percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang memengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. Berarti F sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa ya. Karena apa? Percepatannya berbanding lurus dengan si F, sedangkan massanya terbalik. Jadi kalau misalnya mencari massa sama dengan F per A gitu ya, maka dia terbalik dengan massa. Arah percepatannya sama dengan gaya ya. A percepatannya sama dengan si F. Lalu hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini adalah ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Ini ada hukum namanya hukum aksi-reaksi, di mana gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar bekerja pada dua benda yang berbeda. Berarti sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi ya. Karena dia aksi-reaksi gitu ya. Sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Nah, lalu kemudian ada namanya gaya berat dan gaya normal ya. Ada gaya berat, ada gaya normal. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi. Gaya kontak terjadi saat dua benda bersentuhan. Kemudian gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak sering disebut gaya normal. Ini dia sebut nama gaya normal. Karena apa? W kan sama dengan massa kalikan gravitasi. Ini massanya, ya kan? Massa, ya kan? Massa pada sebuah benda, ya kan? Lalu kemudian M kali G kan itu merupakan Newton, ya. Maka disebut ini garis normal atau gaya normal itu ke bawah, ya. Gaya normalnya ke bawah. Oke, mungkin hanya itu tugasnya. Tugasnya yang pertama,
Tugasnya yang pertama tadi tentukan apakah yang pertama apakah tongsetan adalah aplikasi dari gerak melingkar atau gerak parabola. Yang kedua tugasnya yang kedua adalah boleh dicatat? Boleh dicatat? Ya, Bu. Oke. Soal yang pertama tadi mengenai apakah biang lala atau misalnya pada tongsetan ya kan pada aplikasinya apakah itu merupakan aplikasi gerak melingkar atau gerak parabola. Lalu yang kedua ini ada soalnya yaitu sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 85 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 5 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai Puncak? Nah, nanti di penyelesaian pada tugas bukunya diketahui, ditanya, jawab. Sama kayak soal yang berupa contoh soal yang Ibu berikan tadi ya. Udah dicatat? Udah dicatat Adela, Wanda, Vita? Udah, Bu. Ini lagi dicatat, Bu. Udah dicatat? Udah siap? Belum. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Untuk soal yang kedua, untuk soal nomor yang terakhir, nomor 3, sudah? Tadi yang pertama, biang lala merupakan gerak melingkar atau gerak parabola. Atau juga merupakan pada yang biang lala, lalu kemudian tongsetan. Yang kedua tadi ada soal, contoh soal. Yang ketiga, soalnya, batas waktunya pengumpulan 23/59 ya. Nomor soal nomor 3, udah dicatat? Ditulis? Nomor 3 soalnya, berikan contoh aplikasi. Nomor 3, berikan contoh aplikasi dari penerapan. Berikan contoh aplikasi dari penerapan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Berikan contoh aplikasi penerapan dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Dalam kurung maksimal 5. Dalam kurung maksimal 5. Dalam kurung Sudah, Bu. 5. Jadi ada berapa tugasnya? 3. Bukan yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Pada tongsetan gerak melingkar atau apa parabola gitu, Bu. Oke, nomor 2. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 85 m atau s melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu
5 jam. Berapakah jarak antar Bogor dan Puncak? Oke, antara Bogor dan Puncak. Yang nomor 3, terakhir, soal terakhir. Berikan contoh APK dari penerapan hukum Newton dan hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Maksimal 5. Maksimal 5. Oke. Udah itu aja hari ini. Jadi kesimpulannya adalah gaya dan gerak itu merupakan hal yang biasa atau merupakan suatu tarikan, dorongan, dan juga berhubungan tidak jauh dari aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berpindah tempat itu juga merupakan gaya. Ketika kita mau melakukan sesuatu waktu keadaan diam tapi kita bergerak itu juga merupakan gaya. Mungkin itu saja hari ini. Ibu akhiri, selamat belajar kembali, dikerjakan tugas-tugasnya. Tetap jaga kesehatan, dari rumah tapi harus happy. Ya, daring rumah bukan berarti bosan, daring rumah harus happy. Dan akhir kata Ibu ucapkan terima kasih banyak, selamat siang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Wanda, Nabila, Meliana, boleh nggak wajahnya dihidupkan dari Bu foto terakhir? Iya Bu, sebentar Bu. Boleh, Gali boleh dihidupkan wajahnya, Gali. Gali, Wanda. Risna, bolehkah? Nabila, Wanda, yuk terakhir yuk, habis itu udah. Wanda mana Wanda nih? Wanda belum mandi dia nih, atau lagi makan dia, atau lagi ngapain dia nih? Lagi nonton. Wanda mana Wanda yang ganteng ini? Paling bro, paling ganteng di kelas nih, mana dia? Wis ganteng kali, bukan main. Ganteng. Tetap jaga kesehatan ya. Thank you for today ya. Ada lagi pertanyaan? Anything sukun-sukun? Anything? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Dikerjakan tugasnya ya. Paling lambat, pengerjaan tugasnya paling lambat pukul 23:59 Ibu harus sudah terima ya. Oke? Jangan tanya dikirim kemana. Oke, pasti udah tahu ya. Kalau mau chat personal boleh. Kalau memang mau grup WA boleh. Oke? Thank you for today ya. Semangat selalu ya. Good afternoon.